Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Ini baru super top Marco Top. Alhamdulillah, fans Garuda bersuka cita. Tampil apik ibarat tim Eropa. Hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi besar timnas Indonesia dan fans Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian nyata. Alhamdulillah, simak kabar bahagianya. Admin jamin kalian akan sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Bikin bulu kuduk merinding. Seketika bikin senyum-senyum sendiri. Begini reaksi AFC usai lihat performa apik Marcelino Ferdinand di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi, sampai buat julukan super. Mantap Pak Ketum. Erick Thohir memang ketua PSSI terbaik, berkelas. Begini kata-kata berkelas Erick Thohir usai timnas Indonesia sukses raih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin super bangga. Inilah 5 rekor yang dicetak timnas Indonesia setelah hancurkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 resmi lewati pencapaian besar Vietnam. Alhamdulillah, lagi-lagi kabar baik. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia terbaru setelah menang atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah melesat tajam bagaikan roket. Mantap coach, diungkap langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini resep Timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai bilang seharusnya bisa cetak lebih banyak gol lagi. Bikin bangga, hajar Arab Saudi. Resmi, Timnas Indonesia resmi jadi wakil ASEAN terhebat di kualifikasi Piala Dunia. Vietnam dan Thailand lewat. Inggris pun sampai dibikin gempar. Mantap, bikin bangga. Tersiar sampai ke Inggris. Begini kata media ternama Inggris usai Timnas Indonesia ciptakan rekor menakjubkan usai luluhlantahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin bangga sampai bilang begini. Nah ini dia, alhamdulillah, bikin bahagia. Dikonfirmasi langsung oleh media ternama Inggris, bek timnas Indonesia Kevin Dix akan perkuat klub raksasa Bundesliga Jerman dalam waktu dekat. Simak fakta bahagianya. Simak 9 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Ini baru super top Marco Top. Alhamdulillah, fans Garuda bersuka cita. Tampil apik ibarat tim Eropa. Hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi besar timnas Indonesia dan fans Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian nyata. Alhamdulillah, simak kabar bahagianya. Admin jamin kalian akan sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan luar biasa atas Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 19 November. 2 gol dari Marcelino Ferdinand memastikan kemenangan Garuda dengan skor 2-0 dan menempatkan Indonesia nyaman di peringkat ketiga grup C. Babak pertama dimulai dengan agresivitas tinggi dari timnas Indonesia. Baru 1 menit laga berjalan, Marcelino Ferdinand nyaris mencetak gol pembuka, tetapi tendangannya hanya mengenai tiang gawang. Peluang tersebut memicu gelombang serangan bertubi-tubi dari Garuda. Dalam 10 menit pertama, Indonesia menciptakan 3 peluang besar dan 4 tembakan yang membuat pertahanan Arab Saudi kelimpungan. Rafael Struijk hampir mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8. Lepas dari jebakan offside, tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang lawan. Timnas Indonesia terus mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Arab Saudi yang bermain terlalu tinggi. Kecepatan lini depan Garuda menjadi ancaman nyata bagi lawan yang terlihat mulai kehilangan konsentrasi. Namun, memasuki menit ke-15, Arab Saudi mulai mengambil alih permainan. Crossing dan umpan lambung menjadi pilihan mereka untuk membongkar pertahanan Indonesia.
Justin Hubner mendapatkan kartu kuning di menit ke-24 setelah melakukan pelanggaran keras. VAR sempat mengecek insiden tersebut sebelum wasit memberikan keputusan. Tekanan dari Arab Saudi berhasil diredam dengan baik oleh lini pertahanan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia kembali membalas dengan serangan cepat yang akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32. Gol pembuka lahir dari kaki Marcelino Ferdinand setelah menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangoen. Dengan tenang, Marcelino melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang yang tak mampu dijangkau kiper Arab Saudi, Ahmed Alkasar. Gol tersebut membuat Garuda semakin percaya diri. Serangan demi serangan dilancarkan dengan memanfaatkan celah di pertahanan Arab Saudi yang mulai terlihat goyah. Ragnar Oratmangoen hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-41, tetapi tembakannya dari luar kotak penalti masih melebar. Hingga akhir babak pertama, Indonesia terus mendominasi permainan meski tidak ada tambahan gol. Babak kedua dimulai dengan Arab Saudi mencoba bangkit dan menekan pertahanan Indonesia. Crossing tajam dari sisi lapangan menjadi senjata utama mereka untuk mencari gol penyeimbang. Namun, solidnya lini belakang Indonesia membuat serangan Arab Saudi tak membuahkan hasil. Bahkan, timnas Indonesia berhasil menambah keunggulan melalui gol kedua Marcelino Ferdinand di menit ke-57. Proses gol tersebut diawali dari umpan akurat Sandy Walsh yang diterima Marcelino di dalam kotak penalti. Dengan tenang, jebolan klub internal Persebaya Surabaya itu melepaskan tembakan keras yang kembali merobek gawang Arab Saudi. Gol kedua ini sekaligus mempertegas status Marcelino sebagai pemain muda berbakat Indonesia. Nama Persebaya pun disebut sebagai salah satu klub yang berjasa besar dalam melahirkan talenta emas ini. Setelah unggul 2-0, Indonesia mulai bermain lebih taktis dengan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Di sisi lain, Arab Saudi yang terus menyerang terlihat mulai frustrasi karena kesulitan menembus rapatnya pertahanan Garuda. Pada menit ke-68, Tom Haye ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Nathan Choyaon. Pergantian ini tidak mengurangi soliditas lini tengah Indonesia yang tetap tampil disiplin. Memasuki menit ke-15 terakhir, Indonesia bermain cerdik dengan memancing Arab Saudi untuk menyerang. Serangan balik cepat menjadi andalan yang beberapa kali nyaris kembali membahayakan gawang lawan. Marcelino Ferdinand harus ditarik keluar pada menit ke-78 karena masalah di kakinya dan digantikan oleh Pratama Arhan. Sandy Walsh juga mengalami cedera ringan dan digantikan oleh Yakob Sayuri 1 menit kemudian. Hingga menit ke-90, Arab Saudi terus menyerang tanpa henti, tetapi Indonesia bertahan dengan sangat baik. Justin Hubner menerima kartu merah di menit akhir karena kartu kuning kedua, tetapi hal itu tidak mengubah jalannya pertandingan. Tambahan waktu 7 menit menjadi ujian terakhir bagi pertahanan Indonesia. Serangan bertubi-tubi Arab Saudi seperti 7 hari 7 malam berhasil digagalkan dengan gemilang oleh para pemain Garuda. Pertandingan akhirnya berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Marcelino Ferdinand keluar sebagai pahlawan dengan 2 golnya yang memastikan posisi Indonesia tetap kokoh di peringkat ketiga grup C. Pelatih Shin Tae-yong memuji semangat juang para pemainnya yang tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Dengan performa seperti ini, Indonesia membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di panggung Asia. Garuda terus terbang tinggi, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bikin bulu kuduk merinding. Seketika bikin senyum-senyum sendiri. Begini reaksi AFC usai lihat performa apik Marcelino Ferdinand di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, sampai buat julukan super. AFC memberikan pujian kepada Marcelino Ferdinand yang tampil sangat luar biasa saat mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand menjadi aktor penting kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024. Berkat 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemenangan skuad Garuda atas Arab Saudi juga membuat posisi pasukan Shin Tae-yong kini
berada di urutan ketiga klasemen sementara grup C. Tim Merah Putih saat ini mengoleksi 6 angka hasil dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Pada laga kontra Arab Saudi, pemain Oxford United ini memang tampil sangat brilian. Dia bahkan dinobatkan menjadi Man of the Match. Berdasarkan situs statistik sepak bola, FotMob, Marcelino Ferdinand memiliki rating sebesar 8,2. Statistik individunya pun terbilang cukup bagus dengan melakukan 5 kali tendangan, 64% umpan akurat, dan 7 kali menang duel. AFC pun mengapresiasi penampilan apik Marcelino Ferdinand pada pertandingan kontra Green Falcons. Menurut AFC, ex-pemain Persebaya Surabaya ini merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satu talenta cemerlang Indonesia melanjutkan lintasan menanjaknya, tulis AFC dikutip dari akun X-nya, Selasa, 19 November 2024. Langit benar-benar menjadi batas bagi Marcelino Ferdinand, tambahnya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand mengaku sangat bersyukur bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan atas Arab Saudi. Saya hanya ingin bilang bersyukur dan berterima kasih kepada para supporter. Kami layak menang di pertandingan ini, kami melakukan tugas dengan baik, ujar Marcelino dalam sesi konferensi pers usai laga. Salah satu kesuksesan Indonesia memenangkan laga ini, lanjut dia, adalah evaluasi usai pertandingan melawan Jepang. Menurut dia, para pemain tidak ingin melakukan kesalahan yang sama saat dibekuk Jepang dengan skor telak 0-4. Kami evaluasi dari pertandingan lawan Jepang juga. Semua pressure bisa kita handle. Semua bisa lihat bahwa kami melakukan tugas kami dengan baik, ucapnya. Mantap Pak Ketum. Erick Thohir memang ketua PSSI terbaik, berkelas. Begini kata-kata berkelas Erick Thohir usai timnas Indonesia sukses raih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia usai meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kemenangan pertama timnas Indonesia di putaran ketiga setelah hanya meraih 3 poin berkat 3 hasil imbang dari 5 pertandingan sebelumnya. Erick Thohir pun menyampaikan ucapan selamatnya kepada Shin Tae-yong beserta para pemain timnas Indonesia setelah pertandingan. Sang Ketua Umum PSSI mengaku bangga karena kerja keras dari skuad Garuda membuahkan hasil yang memuaskan dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat kepada seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial atas kemenangan pertama, sekaligus krusial bagi Indonesia menuju Piala Dunia, kata Erick dalam keterangan yang diterima setelah laga, Selasa, 19 November 2024. Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos, tambahnya. Sesudah laga melawan Jepang, Shin Tae-yong sempat mendapatkan tekanan yang dahsyat seiring dengan kekalahan telak 0-4. Erick menjumpainya dan para pemain sesudah pertandingan itu, dan meminta para pemain untuk tidak kehilangan motivasi. Usai kalah dari Jepang, saya lihat pemain mau bangkit dan hal itu ditunjukkan dalam laga tadi. Ini modal berharga untuk laga lanjutan kualifikasi tahun depan. Semoga kita semakin siap. Lanjutnya, kini, dengan raihan 6 poin dari 6 laga, timnas Indonesia naik ke urutan ketiga klasemen sementara grup C. Mereka hanya kalah selisih gol dari Australia yang baru memainkan laga ke-6-nya menghadapi Bahrain pada Rabu, 20 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bikin super bangga. Inilah 5 rekor yang dicetak timnas Indonesia setelah hancurkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 resmi lewati pencapaian besar Vietnam. Sebanyak 5 rekor dicetak timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dalam laga ini dilesakan Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup C dengan 6 angka,
sama persis dengan Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kelar pertandingan, ada 5 rekor yang dicetak timnas Indonesia. Apa saja? Untuk pertama kalinya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengalahkan Hervé Renard selaku juru taktik Arab Saudi. Sebelumnya di pertemuan pertama pada 2017, Hervé Renard yang menangani Maroko menang 3-1 atas Korea Selatan asuhan Shin Tae-yong. Berselang 7 tahun, Shin Tae-yong dan Hervé Renard kembali beradu taktik. Kali ini giliran Shin Tae-yong yang memenangkan duel taktik dengan mengantarkan skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Dalam 13 pertemuan sebelum malam ini, Arab Saudi superior atas timnas Indonesia. Dibilang begitu karena Arab Saudi menang 11 kali, 2 imbang dan tidak terkalahkan. Sampai akhirnya dominasi Arab Saudi terhenti malam ini. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Setelah melewati 6 pertandingan, timnas Indonesia akhirnya mencetak kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dikalahkan timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan, yakni Arab Saudi. Harapannya kemenangan ini melecut semangat timnas Indonesia. Masih ada 4 laga ke depan yang dapat dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang duduk di posisi 3 klasemen babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebelumnya, Thailand yang pernah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia gagal melakukannya. Sepanjang babak kualifikasi, skuad Gajah Perang terus-menerus duduk di posisi juru kunci. Kondisi yang sama juga dialami Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Timnas Vietnam sebelumnya berstatus wakil Asia Tenggara dengan koleksi poin tertinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yakni 4 angka. Sebelumnya pada 2018, Thailand cuma mendapatkan 2 angka di babak ketiga. Sekarang, timnas Indonesia telah mengemas 6 angka dari 6 pertandingan. Berhubung masih ada 4 pertandingan sisa, timnas Indonesia berpeluang menembus 2 digit poin. Terlebih dalam 4 laga itu, 2 laga diantaranya dilakoni di kandang sendiri, tepatnya menjamu Bahrain dan Cina. Alhamdulillah, lagi-lagi kabar baik. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia terbaru setelah menang atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah melesat tajam bagaikan roket. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas gol terakhir. Timnas Indonesia naik dari peringkat 132 ke 127 dunia berkat kemenangan krusial ini. Timnas Indonesia naik ke 127 dunia setelah mendapatkan tambahan 19,16 poin di ranking FIFA. Perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA meningkat drastis dari yang awalnya 1.11594 menjadi 1.1351 poin. Sebanyak 5 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah Malaysia, Malawi, Siprus, India, dan Gambia. Timnas Indonesia bisa naik 1 posisi lagi ke peringkat 126 dunia, asalkan Sierra Leone kalah dari Zambia di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 dini hari nanti. Lantas, siapa saja pencetak gol Timnas Indonesia dalam laga malam ini? Marcelino Ferdinand menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia lewat brace, 2 gol yang dicetak. Pemain Oxford United mencetak gol Timnas Indonesia pada menit 32 dan 57. Berkat kemenangan ini, tak hanya ranking FIFA skuad Garuda yang terdongkrak, posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun mengalami peningkatan. Tidak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia langsung naik ke peringkat 3 klasemen Grup C berkat kemenangan ini. Perolehan poin Timnas Indonesia sama persis dengan Australia di posisi 2, namun kalah selisih gol. Sementara dengan Arab Saudi, perolehan Timnas Indonesia juga sama-sama 6 angka. Akan tetapi,
Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol. Koleksi poin Timnas Indonesia juga sama persis dengan Cina yang duduk di posisi 5. Hanya saja, Timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -10 milik Cina. Timnas Indonesia kembali tampil di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia melakoni 2 pertandingan. Sebut saja tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Seiring gabungnya Ula Romeni, harapannya 4 hingga 6 poin bisa didapat Timnas Indonesia pada Maret 2025. Mantap kok, diungkap langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini resep Timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai bilang seharusnya bisa cetak lebih banyak gol lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan seharusnya skuad Garuda bisa mencetak lebih banyak gol dalam laga lawan Arab Saudi ini. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand jadi bintangnya dalam laga ini, karena 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh pemain Oxford United tersebut. Dengan penampilannya tersebut, Marcelino Ferdinand keluar sebagai pemain terbaik atau Man of the Match dalam laga ini. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia yang sebelumnya menempati posisi juru kunci pun akhirnya merangkak naik ke atas. Skuad Garuda langsung menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Dalam laga ini, Jai Itzes dan kawan-kawan tampil cukup bagus sejak awal pertandingan. Timnas Indonesia tampil menyerang sejak menit pertama, bahkan mereka beberapa kali menciptakan banyak peluang. Ragnar Oratmangoen pada menit-menit awal langsung membuka peluang dengan menekan gawang Arab Saudi. Namun, skuad Garuda belum mampu membobol gawang Arab Saudi. Bahkan beberapa peluang kembali tercipta dari Kelvin Verdong, Rafael Struijk juga sempat tercipta. Dengan penampilan bagus Timnas Indonesia itu membuat Shin Tae-yong bahkan percaya tim asuhannya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Pasalnya, pada babak pertama skuad Garuda memang tampil agresif dan beberapa peluang tercipta dengan baik. Begitu juga pada babak kedua, beberapa kali ada peluang tercipta, meski akhirnya skuad Garuda meraih kemenangan 2-0 dalam laga ini. Shin Tae-yong mengucapkan terima kepada para pemain yang telah bekerja keras hingga sukses meraih kemenangan. Hari ini para pemain bisa jadi satu tim dan melakukan permainan yang baik, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Apalagi para fans sepak bola Indonesia menjadi satu dan memberi dukungan luar biasa. Itu yang jadi kekuatan besar buat para pemain, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Memang apa yang kami persiapkan sudah dilakukan oleh pemain dengan baik, kata Shin Tae-yong. Di awal memang ada peluang yang bagus. Harusnya bisa lebih mudah untuk cetak gol lebih banyak dari skor sekarang. Akan tetapi, tetap saya ingin mengekspresikan hasil ini dengan berterima kasih banyak kepada para pemain, tegasnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong membeberkan bahwa dalam laga melawan Arab Saudi ini, ia memang mempersiapkan taktik dengan maksimal buat Timnas Indonesia. Apalagi dalam laga sebelumnya Timnas Indonesia hanya bisa menahan imbang Arab Saudi. Untuk itu, tim pelatih mempersiapkan taktik dengan baik, dan akhirnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa penampilan apik tim Merah Putih ini karena telah dilatih dengan maksimal selama persiapan. Oleh karena itu, para pemain Timnas Indonesia pun melakukan serangan dengan apik dan saat bertahan pun bagus. 100% diterapkan taktik. Memang selama 3 hari sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semua. Karena Arab Saudi pakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi seringkali banyak ruang kosong di belakang lawan, jelas Shin Tae-yong.
Jadi saya memberikan instruksi kepada pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif, dan itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di lapangan, tuturnya. Dengan hasil ini, timnas Indonesia akhirnya memecahkan rekor dengan meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi setelah 16 kali bertemu tak pernah menang. Bikin bangga, hajar Arab Saudi, resmi. Timnas Indonesia resmi jadi wakil ASEAN terhebat di kualifikasi Piala Dunia. Vietnam dan Thailand lewat. Timnas Indonesia telah ditahbiskan sebagai tim terbaik Asia Tenggara pada babak kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda baru saja menyelesaikan pertandingan ke-6 mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-6 ini, Indonesia berhadapan dengan timnas Arab Saudi. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tanpa diduga-duga, tim Merah Putih sukses meraih kemenangan perdananya. Anak asuh Shin Tae-yong mampu menghajar tamu dari Asia Barat tersebut dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand juga mampu tampil bersinar di laga ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut berhasil mencetak brace atau 2 gol. Gol pertamanya datang pada menit ke-32, usai memanfaatkan umpan dari Ragnar Oratmangoen. Sedangkan gol keduanya hadir pada menit ke-57, lewat skema serangan balik. Kemenangan ini mampu memperbaiki posisi Indonesia di klasemen sementara grup C. Sebelum laga berlangsung, skuad Garuda duduk di dasar klasemen dengan 3 poin. Dengan adanya kemenangan ini, Indonesia sukses naik ke peringkat ketiga dengan 6 poin. Di lain sisi, hasil ini juga mengesahkan bahwa timnas Indonesia menjadi tim ASEAN terbaik yang pernah berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, hanya ada 3 tim Asia Tenggara yang mampu menembus putaran ketiga ini. Ketiga tim tersebut adalah timnas Thailand, timnas Vietnam, dan timnas Indonesia. Thailand mampu menembus putaran ketiga pada edisi ke-2018 lalu. Namun, tim Gajah Perang harus puas duduk di dasar klasemen akhir grup B dengan 2 poin saja. Tim asal negeri Gajah Putih tersebut kalah saing dengan tim-tim seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Berselang beberapa tahun kemudian, giliran Vietnam yang lolos ke putaran ketiga ini. Mereka memperebutkan tiket menuju Piala Dunia edisi 2022. Sama seperti Gajah Perang, The Golden Star Warriors juga mendekam di dasar klasemen grup B. Namun, mereka sukses meraih 4 poin usai meraih 1 kemenangan dan 1 seri. Sejak saat itu, Vietnam yang masih dilatih Park Hang-seo mengukuhkan diri mereka sebagai tim terbaik di ASEAN yang tampil di babak kualifikasi. Namun, kini tahta tersebut sudah direbut timnas Indonesia. Meskipun babak kualifikasi edisi 2026 belum berakhir, skuad Garuda sudah sah menjadi tim terbaik dari ASEAN. Sebab Tom Haye dan kawan-kawan sukses mengumpulkan 6 poin sejauh ini dan berpotensi bertambah di kemudian hari. Usai laga malam ini, Indonesia baru akan tampil lagi di babak kualifikasi pada Maret 2025 mendatang. Pada tahun depan, mereka akan berhadapan dengan timnas Australia dan timnas Bahrain. Inggris pun sampai dibikin gempar. Mantap, bikin bangga. Tersiar sampai ke Inggris. Begini kata media ternama Inggris usai timnas Indonesia ciptakan rekor menakjubkan usai luluhlantahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin bangga sampai bilang begini. Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Arab Saudi ikut tersiar hingga ke media Inggris yang menyoroti brace Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand begitu dielu-elukan setelah menjadi pahlawan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selasa, 19 November 2024. Menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini memperketat persaingan di antara 5 anggota grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 4 tim di grup C yang saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Cina sudah mengumpulkan 6 poin dalam 6 laga awal. Sementara timnas Australia masih bisa mengungguli 3 tim lainnya karena baru memainkan 5 laga.
Kemenangan Indonesia kali ini menjadi kejutan besar mengingat timnas Arab Saudi berada di peringkat lebih baik. Oleh karena itu, kejutan Indonesia mendapat perhatian khusus dari salah satu media Inggris, Daily Mail. Gol Marcelino Ferdinand, yang bermain di Oxford United, menjamin kemenangan pada masing-masing babak, tulis Daily Mail seperti dilansir bolasport.com dari situs resmi surat kabar tersebut. Daily Mail juga menyinggung partisipasi terakhir Indonesia pada Piala Dunia 1938. Saat itu, partisipasi Indonesia terjadi saat negara ini masih bernama Hindia Belanda. Performa Marcelino Ferdinand yang berstatus pemain Oxford United membuat pemberitaan kali ini menjadi begitu spesial. Oxford saat ini berkompetisi di Championship Division atau kasta kedua Liga Inggris. Perjuangan Indonesia untuk meraih kemenangan perdana pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak main-main. Shin Tae-yong harus melalui 5 laga awal tanpa merasakan kemenangan dan sempat tertahan di dasar klasemen. Persiapan melawan timnas Arab Saudi juga dilakukan setelah rasa sakit hati melawan timnas Jepang. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Indonesia menyerah dari Jepang dengan skor 0-4. Nasib Shin Tae-yong usai laga melawan tim Samurai Biru juga memunculkan spekulasi panas. Akan tetapi, Shin Tae-yong mampu menjawab tantangan ini dengan mencetak sejarah untuk timnas Indonesia. Indonesia akhirnya bangkit dan mencatatkan kemenangan serta raihan clean sheet di laga kali ini. Hasil ini menjadi penutup yang manis pada 2024 sebelum tim Garuda kembali beraksi pada Maret tahun depan. Nah ini dia. Alhamdulillah, bikin bahagia. Dikonfirmasi langsung oleh media ternama Inggris, bek timnas Indonesia Kevin Dix akan perkuat klub raksasa Bundesliga Jerman dalam waktu dekat. Simak fakta bahagianya. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, dikabarkan akan meninggalkan FC Copenhagen pada bursa transfer Januari 2025 mendatang. Pemain berusia 28 tahun ini dirumorkan akan bergabung dengan klub Jerman, Borussia Mönchengladbach. Sejatinya, Kevin Dix sudah menjadi incaran Gladbach sejak awal musim 2024-2025. Namun, kepindahannya ke klub Bundesliga tersebut terhenti di saat-saat terakhir menjelang penutupan bursa transfer. Meski jendela transfer telah ditutup, peluang Kevin Dix untuk memperkuat Gladbach masih terbuka lebar. Klub tersebut tetap menunjukkan minat yang besar terhadap Kevin Dix dan siap untuk berusaha maksimal pada Januari 2025 nanti. Bagi Copenhagen, situasi transfer Kevin Dix ini cukup membingungkan. Namun, melepaskan sang pemain ke Gladbach tampaknya menjadi pilihan terbaik yang bisa diambil. Jalan lapang Kevin Dix menuju Gladbach. Pada awal musim 2024-2025, FC Copenhagen memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Kevin Dix. Tim ini tidak ingin kehilangan salah satu pemain kunci mereka, yang terbukti dengan konsistensi Kevin Dix dalam setiap pertandingan sejauh ini. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025, Copenhagen dihadapkan pada pilihan sulit. Jika mereka melarang kepindahannya, maka Copenhagen berisiko kehilangan Kevin Dix secara gratis pada awal musim 2025-2026. Menurut laporan dari Bild, Copenhagen berencana untuk melepas Kevin Dix pada Januari 2024. Mereka lebih memilih mendapatkan kompensasi finansial dan meminta Gladbach membayar sebesar 4 juta euro atau sekitar 66 miliar rupiah. Bagi Gladbach, mendatangkan Kevin Dix merupakan langkah penting. Pemain yang pernah memperkuat Fiorentina ini direncanakan menjadi pengganti Nico Elvedi.